Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, percaya nggak kalau buah daripada kita bersyukur, buah daripada kita menerima, buah daripada ayat-ayat Allah yang lainnya tentang sebuah rezeki, kalau kita mau menjalankan, Allah kadang kasih kita, cuma kita nggak sadar kadang. Pernah dengar dengan ayat, bukan dengan ayat ya. Pernah dengar nggak Rasulullah pernah bilang, "Raqatal minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Kalau dikaitkan dengan Al-Qur'an Al-Muluk ayat 1, tabarakalladzi biyadihil muluk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi kan udah dibilang, 2 rakaat sebelum datangnya waktu subuh, itu Allah kasih dunia sama isi-isinya. Gratis. Gak perlu bayar. Karena apa? Karena ombaknya makin gede. Karena apa? Karena dunia ini punya Allah, dan Allah maha berkehendak dari siapa yang dikehendakinya. Dan hari ini saya kasih contoh buat teman-teman. Saya sampai Cilacap, sampai kemudian di pantai ini atas seizin Allah tanpa duit sepeser pun. Ya walaupun semua ada asbab musababnya, yaitu teman-teman saya yang kemudian datang, ada punya mobil, ada yang punya duit. Tapi kan itu jadi sebab. Jadi sebab Allah tunjukkan bahwasannya dia kasih rezeki bukan hanya bentuk uang, tapi juga bentuk dunia yang kita bisa nikmati. Teman-teman yang dirahmati Allah, ayo cobain deh. Teman-teman mau apa sih? Kenapa nggak semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kawidi sudah membuktikan loh. Ketika kita rajin beribadah, sekali lagi bukan suzon, bukan iriya ya. Ini bisa menjadi satu referensi dan penyemangat buat teman-teman. Sekedar cerita sedikit. Jadi, Kawidi itu kemarin pengen banget yang namanya jalan-jalan. Karena liburan bingung kita mau kemana. Dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kawidi ngadu sama Allah di sholat itu. Ya Allah, kali aja ada yang ngajak jalan-jalan. Ya asbabannya mah dari Allah. Yang ngajak mah manusia, caranya mah cara Allah. Pengen banget liburan, tapi nggak punya duit. Duit nggak ada, kendaraan juga nggak ada. Tapi ternyata punya Allah. Yang Allah gerakkan hati-hati mereka, yang kemudian ngajak Kawidi sampai kemudian ke tempat ini. Gratis, nggak bayar. Kawidi nggak ngeluarin uang sama sekali. Kadang-kadang hal seperti ini yang Kawidi mau bagi sama teman-teman. Memang kelihatannya ini mustahil, tapi kenyataan kok bro, kenyataan. Siapa yang kemudian bisa menggerakkan hati teman-teman Kawidi yang baik, yang dia mau memberikan hartanya untuk kemudian bisa kita nikmati bareng-bareng. Kalau bukan Allah yang gerakin, gak ada. Hati ini punya Allah. Jadi buat teman-teman yang maaf mungkin punya anaknya keras kepala, yang punya keluarganya ribut terus, ngadu aja udah sama Allah, biar Allah yang nyelesain urusan kita di dunia. Insya Allah jadi berkah. Dan juga kalau Allah mau buat hambanya apa sih yang enggak gitu. Nah teman-teman, kayaknya indah banget ya kalau semuanya kita nikmatin secara ikhlas. Ya alhamdulillah Kawidi ngerasain sekarang. Kita tinggal bilang aja sama Allah, Allah kasih kita. Sebenarnya kalau diikutin bener kok bro, bener banget sih. Ini semua punya Allah, yang di bumi punya Allah. Kalau kita mau menikmatin yang punya Allah, ya kita mintanya sama Allah. Nanti Allah yang ngatur. Allah kirimin nih orang-orang baik sama kita. Allah kirimin orang-orang yang mau ngajak kita jalan-jalan. Allah kirimin orang-orang yang berbaik hati membantu kesusahan kita. Gak usah mikirin sama orang-orang yang memang benci sama kita, memandang kita hina, memandang kita kemudian menjadi orang yang miskin karena hanya mengukur semua dari segi harta. Padahal ketika kita punya Allah, tanpa uang bro, kita bisa segalanya. Yang penting kita dekat dengan Allah. Ayolah teman-teman yang belum kembali sama Allah, ayolah
Yang belum ngerasain nikmatnya sholat, ayo kita sholat, kita nikmatin. Yang udah nikmatin rasanya indahnya sholat, yuk kita perbaiki waktu sholat di waktu yang tepat, gak ngulur-ngulur. Tuh, ombaknya gede. Ya, gitu teman-teman. Jadi kuncinya adalah ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita mau kemudian menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, ya udah tinggal minta aja. Kadang Widi ingat pesannya guru, salah satunya adalah Ustadz Yusuf Mansur, yang bilang ini semua bisa terjadi, doa kita bisa dikabul karena keyakinan kita yang mendalam kepada Allah. Salah satunya yang menimbulkan kita yakin kepada Allah adalah belajar tentang Al-Quran, belajar tentang isi daripada Al-Quran, mentadaburi daripada isi dalam ayat-ayat Al-Quran, sehingga timbul rasa percaya kita. Contoh seperti kisahnya Nabi Zakaria, yang dalam doanya di Quran surah Maryam, Nabi Zakaria doa dengan lembut kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin aku punya anak, sedangkan aku saja tulangku sudah lemah, aku sudah tidak mampu lagi, umurku sudah tua, dan istriku lagi sudah dicap ya, dikatakan mandul, nggak punya anak, nggak bisa, nggak mungkin punya anak. Tapi lihat, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau, jadi Nabi Zakaria punya anak. Ada lagi kisah yang paling nyata, kisah yang luar biasa, nggak bisa nolak kita dengan cerita ini. Masih di Quran Maryam, masih di Quran surah Maryam. Apa? Dalam kisah ini, Siti Maryam, wanita yang tidak pernah disentuh seumur hidupnya oleh laki-laki, wanita yang senantiasa beribadah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak punya suami, nggak pernah dia dekat dengan laki-laki, tapi ternyata dia dikaruniai oleh anak, yaitu Nabi Isa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mau, jadi. Tapi kalau Allah nggak mau, ya nggak jadi. Nah, ini Nabi Zakaria, Allah mau punya anak. Nah, ini Siti Maryam, Allah mau punya anak. Itu jadi. Berkat siapa? Kekuasaannya Allah. Al-Quran punya 3 materi dalam: hukum, kisah, dan anjuran, ajakan. Ayo, coba-coba kita pahami dengan baik. Bagaimana kemudian Allah memberikan ilmu dan pelajaran sama kita, sehingga kita bisa meyakini bahwasannya Allah itu adalah maha segalanya. Teman-teman, ada kisah menarik lainnya yang akan kakak ceritain berkat kuasanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti pada cerita selanjutnya ada kisah tentang orang yang permintaannya sangat sederhana, yaitu pengen banget jemput mbahnya. Ya, ada kisah menarik, ada orang yang pengen banget jemput mbah, dibawa ke Jakarta, tapi orang itu ya balik lagi nggak punya modal, nggak punya nggak punya modal lah buat jemput. Dia tinggal di Jakarta, mbahnya tinggal di Jawa Tengah. Tapi kalau Allah mau, lihat dalam kisah nanti, itu mbahnya bisa sampai Jakarta. Bagaimana? Nanti kita lihat lagi di kisah-kisah selanjutnya. Modal, percaya, dan yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jadi manfaat cerita ini, dan tentunya teman-teman bisa saling percaya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.